Pemirsa, tak terima diganggu saat bermain catur, seorang dokter di Makassar, Sulawesi Selatan menganiaya balita berusia 3 tahun. Akibatnya korban yang juga dimaki-maki pelaku terluka di bagian bibir. Seorang dokter sekaligus Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Bahagia Makassar, Sulawesi Selatan emosi saat seorang balita mendekatinya di dalam sebuah warung kopi. Sang dokter yang sedang bermain catur bersama rekannya terganggu dengan ulah balita. Bocah berusia 3 tahun ini menjatuhkan papan catur pelaku hingga berhamburan. Meski ayah korban sudah memohon maaf, namun pelaku terus membentak korban. Akibatnya korban terluka di bagian bibir. Tak terima atas perlakuan pelaku, ayah korban melaporkan peristiwa ini ke polisi. Anak kecil datang, ya terlapor sementara main catur. Ya. Tiba-tiba anak kecil datang, yang namanya anak kecil mengambil mungkin buah catur dari terlapor sehingga emosi dan menampar anak kecil yang korban sehingga dia terjatuh. Pada saat terjatuh terkena kursi sehingga mengalami luka pada bibir. Upaya lanjutannya apa yang dilakukan? Iya, karena sudah dilapor secara resmi di Polrestabes Makassar, maka Satreskrim Polrestabes Makassar, unit PTA akan segera melakukan penyelidikan untuk proses selanjutnya, cari alat bukti. Kini polisi masih mendalami penyelidikan kasus ini. Sementara pihak rumah sakit tempat pelaku bekerja menyebut aksi pelaku merupakan urusan pribadi dan tak ada hubungannya dengan rumah sakit. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Pemirsa, 7 polisi yang bertugas di Polda Metro Jaya menjadi tersangka penganiayaan hingga tewas seorang pelaku narkoba. Jasad korban diduga dibuang di jurang di kawasan Bandung Barat dan ditemukan warga 24 Juli lalu. Polda Metro Jaya menetapkan 7 anggotanya sebagai tersangka atas dugaan penganiayaan berat hingga meninggal seorang pria berinisial DK yang diduga pelaku narkoba. 7 tersangka ini masih diperiksa secara intensif dan sudah ditahan. Di Treskrimum Polda Metro Jaya juga masih memburu 1 pelaku lainnya yang juga anggota polisi. Penganiayaan berat hingga menyebabkan korban tewas ini berawal pada saat penyelidikan jaringan narkoba yang menangkap seorang pria berinisial DK berusia 38 tahun. Kemudian para tersangka diduga menganiaya hingga korban meninggal dunia. Polisi belum merinci motif dan kronologi kasus ini. Ketujuh polisi ini dikenakan pasal berlapis, yakni penganiayaan berat berencana, pasal pengeroyokan subsidiar penganiayaan yang menyebabkan korbannya meninggal dunia. Kita akan teliti lebih lanjut, apakah tim ini pada saat melakukan kegiatan didasarkan atas surat perintah, kita akan teliti. Kemudian mengapa melakukan kekerasan secara eksesif dan sebagainya. Yang jelas ini adalah delik material, ada akibat orang meninggal dunia. Oleh karenanya ini penyelidikan kita secara berkesinambungan, ya nanti unsur pasal mana yang akan dikenakan. Yang jelas kita akan menimbulkan efek deterrence pada pelaku-pelaku ini agar menjadi contoh tidak terulang kembali. Selengkapnya terkait penganiayaan pelaku narkoba hingga tewas oleh polisi sudah bergabung bersama kami Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Selamat sore Pak Yusuf. Selamat sore Mas Davi. Baik Pak Yusuf, terkait kasus ini meskipun kepolisian belum merinci motifnya apa, kemudian hal-hal yang lebih detail, dari pandangan Anda sebenarnya di mana letak kesalahannya Pak? Ya, tentu ini sangat kita sesalkan bisa terjadi pemeriksaan yang itu terdapat unsur kekerasan yang bisa menimbulkan terduga pelaku kasus narkoba ini bisa meninggal dunia. Dalam pantauan Kompolnas ini sedang diproses dan perkembangan terkini proses pidananya telah menetapkan 7 tersangka. Tentu kami Kompolnas mendorong kasus ini yang sangat kita sesalkan untuk benar-benar dituntaskan baik secara kode etik maupun pidana. Ini kalau nantinya benar
kaitannya dengan penganiayaan berat, tentu dalam perspektif kode etik tentu ini dugaan pelanggaran kode etik berat tak luput, tidak bisa menghindar tentunya dari sanksi yang paling berat. Yang kedua, Mas Dap, persoalan ini jangan sampai menghambat proses terkait dengan substansi perkara sebelumnya, yaitu kaitannya dengan narkoba. Kan ini yang sangat kita sayangkan. Apa yang sudah berjalan proses kasus narkoba yang apakah memang itu diselidiki atau ditangani oleh oknum yang saat ini bermasalah ini, tentu itu harus diteruskan. Kalau memang itu ada, itu jangan sampai terhenti atau terhambat. 7 oknum ini yang sudah tersangka tentu diproses, tapi kalau memang ada sebelumnya mereka melakukan penanganan kasus narkoba yang itu telah meninggal dunia, tentu tetap diusut. Yang ketiga, sekali lagi ini patut kita pertanyakan bagaimana sebenarnya pengawasan pimpinan langsung. Kan sudah ada perintah daripada peraturan tentang pengawasan melekat pada bawahan dari pimpinannya. Bagaimana fungsi pengendalian dan pengarahan pimpinan terhadap oknum-oknum ini. Jadi persoalannya bukan hanya sekedar kalau sudah melanggar ditindak tegas, tapi pencegahan itu yang paling utama. Kami Kompolnas tentu akan terus berkoordinasi sementara proses ini pemeriksaan kepada oknum-oknum ini terus berjalan. Namun ke depan sekali lagi kami sangat berharap bahwa pengawasan melekat langsung dari pimpinan kepada anggota itu yang harus benar-benar dilakukan, sehingga apabila ini ada kaitannya dengan lengahnya pimpinan sehingga bisa menimbulkan tindakan kekerasan di dalam penanganan kasus, ya tentu pimpinan itu harus dievaluasi juga. Itu ditekan kita, Mas Davi, dari peristiwa ini. Baik, kita pantau terus Pak nanti jalannya proses hukumnya seperti apa, kemudian kelanjutan perkara utamanya tentang narkoba nanti seperti apa. Terima kasih Pak Yusuf Warsim sudah meluangkan waktu bersama kami di iNews Sore. Selamat sore Pak. Pemirsa, keluarga Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage menolak keras pernyataan kepolisian yang menyebut korban tewas tertembak karena kelalaian seniornya. Keluarga Bribda Ignatius berharap para pelaku diproses dengan adil dan dihukum berat sesuai hukum yang berlaku. Mabes Polri telah merilis penyebab kematian Bribda Ignatius Dwi Frisco Sirage, anggota Densus 88 Anti Teror, asal Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Menurut keterangan yang disampaikan, insiden yang menewaskan Bribda Ignatius disebabkan oleh kelalaian kedua seniornya Bribda IMS dan Bribka IG. Menanggapi informasi tersebut, pihak keluarga korban menolak keras pernyataan itu. Menurut mereka, pihak kepolisian menutupi alasan sebenarnya dengan mengeluarkan pernyataan tersebut. Pihak keluarga berharap kasus kematian Bribda Ignatius diproses dengan seadil-adilnya, sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, mereka juga meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Tertembak dengan alasan tidak sengaja, itu kami sangat menolak keras pernyataan itu. Itu sepertinya Polri sengaja sepertinya menutup-nutupi permasalahan yang dialami anak kami ini. Nanti ketika proses pengadilan, ya, kami berharap diproses secara hukum yang berlaku dan dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Pandi menambahkan guna mencari keadilan atas kematian anaknya, pihaknya di keluarga besar Dayak telah menyerahkan kasus tersebut kepada Lembaga Bantuan Hukum Hotman 911 yang diketuai oleh Hotman Paris Hutapea dan Jelani Kristo. Dari Melawi, Kalimantan Barat, Trianto, iNews melaporkan. Ganjar Pranowo bersilaturahmi dengan ratusan purnawirawan TNI dan Polri di Ancol, Jakarta. Usai jeda kami segera kembali. Terima kasih.